Selamat datang di gelap nyawa, tempat di mana kisah-kisah gelap dan terlarang menunggu untuk menelan akal sehatmu. Hari ini, kita akan memasuki dunia penuh kengerian yang akan mengguncangkan batinmu. Judul kisah kita kali ini, 7 hari yang mengubah dunia, kepulangan arwah yang menolak mati. Bersedialah, jangan menyalakan lampu, jangan menoleh ke sudut gelap, karena malam ini kau akan berjalan di batas antara hidup dan mati, di dunia yang menolak untuk membiarkanmu kembali. Kau menapaki jalan setapak yang lembab, kabut tebal menyelimuti setiap langkahmu. Tanah di bawah kakimu berderak seperti menahan nafas, dan dedaunan yang jatuh terdengar seperti bisikan samar dari orang yang tak terlihat. Angin malam berdesir, tapi bukan angin biasa. Ada aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tajam, menusuk hidungmu, membuat perutmu mual. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah dunia menekan dari segala arah, menunggu untuk menelanmu. Desa Sukamerta tampak berbeda malam itu. Rumah-rumah tua berderet rapuh, pintu dan jendela menganga seperti mulut yang menunggu mangsa. Kau menatap salah satu rumah dan sekejap mata terlihat bayangan seorang anak muda berdiri di jendela menatapmu tanpa berkedip. Sekonyong-konyong ia lenyap. Angin membawa bisikan yang terdengar seperti tawa manusia, namun sangat salah. Jangan kembali, jangan pernah kembali. Setiap sudut desa tampak bergerak sendiri, pohon-pohon menekuk, dedaunan berjatuhan seperti ditarik ke bawah oleh tangan tak kasat mata. Jalan setapak yang kau kenal menjadi labirin. Kau mencoba berlari, namun setiap langkahmu tertahan oleh tanah yang seolah menempel di kakimu. Suara langkahmu tidak terdengar, hanya bisikan gaib yang semakin dekat dan jelas. Engkau bukan milik sini. Kau mencoba memanggil seseorang, namun suaramu terempan oleh kabut pekat. Mata mulai menangkap gerakan di tepi pandangan, bayangan-bayangan tipis yang mengintaimu dari balik pepohonan. Kau menoleh dan mendapati bahwa bayangan itu selalu muncul di belakangmu, tak peduli seberapa cepat kau berlari. Bahkan doa yang kau lafalkan terdengar tertelan hampa, meninggalkan gema yang mencekam di telinga dan dada. Di salah satu rumah, kau menengok jendela dan melihat sosok lain. Mata yang kosong menatapmu dengan intensitas yang menusuk tulang. Bayangan itu tersenyum, kaku, lalu menghilang begitu saja, seolah mentertawakan ketakutanmu. Suara-suara gaib mulai menyusup ke telingamu, langkah kaki yang tidak terdengar, bisikan bahasa yang tak kau kenali, tawa pendek yang menyeramkan. Kau berhenti di tengah jalan, nafas memburu, jantung berdetak seperti ingin meledak. Di sana, tanah tiba-tiba bergetar dan dari bawah kaki muncul tangan pucat berlendir, menempel di kulitmu, menahanmu.
Kau menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Semua yang kau kenal tentang dunia nyata lenyap, bahkan kabut yang menelan desa tampak hidup, bergerak mengikutimu, membentuk wajah-wajah samar yang menatapmu dari kejauhan. Sementara kau berdiri membeku, sebuah pintu tua di ujung jalan terbuka perlahan. Dari dalam, cahaya redup berpendar, tapi ketika kau mendekat, cahaya itu padam, meninggalkan kegelapan pekat yang menelan pandanganmu. Kau mendengar langkah di belakangmu, tapi tidak ada siapapun di sana. Bayanganmu sendiri bergerak melawanmu. Tubuhmu tertinggal di belakang, seolah ada dirimu lain yang menonton dari kegelapan. Ketika malam semakin larut, kabut semakin tebal. Kau mencoba memutar arah, namun jalan yang kau kenal lenyap. Setiap rumah berubah posisi, jendela menatapmu, pintu menganga, tanah bergetar. Bisikan terdengar dari segala arah, menuntunmu ke lorong gelap di antara dua rumah yang tampak menyatu. Kau merasakan nafas dingin menyentuh lehermu, dan kata-kata samar terdengar jelas, "Engkau masuk terlalu dalam." Kau berbalik, dan sosok bayangan yang sama dari awal muncul tepat di hadapanmu. Mata kosong menatap, senyumnya kaku, dan tanah di sekitarmu bergetar. Kau menjerit, namun suaramu masih tertelan kabut. Di saat itu, daun-daun di atas kepalamu bergoyang liar, menaburkan tanah basah ke wajahmu, membuatmu tergelincir, terjatuh, dan merasakan tangan-tangan gaib menarikmu ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Setiap nafas menjadi berat, setiap detik terasa menekan dada. Kau merasa matahari tidak pernah muncul, meskipun jam di tanganmu menunjukkan pagi. Bahkan suara burung pun hilang, digantikan dengan langkah-langkah yang menunggu dari balik kabut. Jalan sunyi di desa terselubung mengajarkan satu hal: kau telah memasuki dunia yang tidak mengenal manusia. Kau hanyalah tamu, dan tamu tidak pernah diterima. Kau menoleh ke jalan yang baru saja kau lalui, dan bayanganmu sendiri sedang berjalan di hadapanmu, menatapmu dengan mata kosong, seolah menunggu kapan kau benar-benar masuk ke dalam dunia ini. Malam menelan desa Sukamerta dengan kesunyian yang berat. Kau berjalan di pekarangan yang dulunya tampak akrab, namun kini berubah menjadi labirin bayangan. Setiap rumah tampak memanjang, pintu dan jendela seakan menempel satu sama lain, memutar arah, menipu pandanganmu. Tanah di bawah kakimu lembab, berbau busuk, dan setiap langkah terdengar seperti langkah orang lain, tapi saat kau menoleh, tidak ada siapapun di sana. Di sudut pekarangan, sebuah kuburan tua muncul dari kabut. Tanpa nisan, hanya gundukan tanah yang terasa hidup. Bau tanah basah dan aroma dupa bercampur, menusuk indera, membuatmu mual dan gemetar. Kau menatap gundukan itu, dan terdengar bisikan samar dari dalam liang. Engkau bukan manusia, engkau terlalu lama tinggal di sini. Tiba-tiba, tanah di bawah kakimu bergerak perlahan. Kau menunduk, dan seolah ada tangan dingin menempel di kulitmu, basah dan berlendir, menahanmu agar tetap berada di tempat itu. Kau menjerit, tapi suaramu tertahan di tenggorokan. Kabut tebal menutup seluruh desa, membuat semua terlihat kabur,
termasuk rumah dan pohon yang seharusnya kau kenal. Suara-suara lain mulai muncul, langkah kaki di lantai kayu yang rapuh, pintu yang terbanting perlahan, tawa anak kecil yang terlalu manusiawi untuk menjadi roh, dan jeritan panjang yang tidak jelas asalnya. Kau menoleh ke pepohonan di sekeliling, dan bayangan samar bergerak di antara ranting-ranting. Mereka mengikutimu. Setiap kali kau berlari, mereka selalu muncul lebih dekat, namun tidak pernah menyentuh tanah. Kau mencoba berteriak memanggil nama seseorang, tapi hanya bisikan gaib yang membalas, "Kau tidak boleh pergi, waktu milik kami, bukan milikmu." Suara itu menusuk kepala, membuatmu terhuyung mundur. Di kejauhan, sebuah rumah tua terbuka perlahan. Cahaya redup dari jendela menari-nari di kabut, seperti mengundangmu masuk. Kau ragu, tapi langkahmu terhuyung menuju pintu itu, seolah ada daya tarik tak terlihat yang memaksa. Begitu kau menempelkan tangan di gagang pintu, suara lain muncul dari belakang, bisikan keras, mendesak, tapi tak bisa dipahami. Jangan lihat." Kau menoleh dan melihat bayangan dirimu sendiri berdiri di jalan yang baru kau lalui. Bayangan itu menatapmu dengan mata kosong, senyum kaku yang menusuk. Kau merasa tubuhmu terpisah, satu dirimu berada di jalan, satu lagi berada di rumah. Di dalam rumah, lantai berderak. Kau mendengar suara kaki mendekat, tapi tidak ada siapapun. Pintu dan jendela bergerak sendiri, terbuka dan menutup seolah bernafas. Kau mencoba menyalakan lampu, tapi bola lampu meledak, menyisahkan kegelapan total. Bau busuk, tanah basah, dan aroma dupa bercampur di udara, menusuk hidung, membuat setiap nafas terasa sesak. Kau mendengar suara tawa lagi, lebih jelas, dan seolah datang dari segala arah. Bayangan-bayangan muncul di dinding, bergerak sendiri, menatapmu, menertawakan ketakutanmu. Kau mencoba berlari, tapi kaki seakan tertanam di tanah. Kabut semakin menebal, dan tiba-tiba muncul sosok tinggi tanpa wajah. Matanya merah menyala, menatapmu dari kegelapan. Tanganmu disentuh lagi oleh sesuatu yang dingin, basah, dan keras. Suara di kepalamu bergema, "Engkau sudah terlalu lama hidup, kau harus kembali." Kau menutup mata, mencoba berdoa, tapi kata-kata tertelan kehampaan. Ketika membuka mata, sosok bayangan itu berada tepat di hadapanmu, menatap. Senyumannya kaku dan dingin, menyiratkan satu pesan: kau tidak bisa lari dari liang gaib ini. Kau merasakan nafasmu berat, jantung berdetak seperti ingin meledak. Setiap langkah terasa seperti menempuh jarak ribuan mil di dunia lain. Tanah di bawahmu bergetar lagi, dan kau melihat bayangan dirimu sendiri bergerak menentangmu. Kau tersentak mundur, tapi tanah menyerap kaki, menahanmu. Bisikan semakin mendesak, "Kau bukan milik sini, kau terlalu lama, waktumu habis." Kau mencoba menatap langit, namun kabut menelan semua cahaya bintang dan bulan. Malam terasa pedat, pekat dan berat. Bayangan-bayangan di sekelilingmu semakin banyak, menutup jalan, menatapmu dari semua arah. Kau merasakan ada sesuatu yang menempel di kepala, menekankan pikiran, membuatmu gila perlahan. Saat kau menoleh ke kuburan tua, bayangan lain muncul di liang, menatapmu dengan senyum kaku. Kau menjerit, dan suara itu muncul dari mulutmu sendiri, tapi bukan kau yang mengucapkannya.
Bisikan itu terus bergema di kepala, membuatmu tersadar bahwa kau telah memasuki dunia di mana manusia tidak lagi memiliki kendali. Kau berjalan menelusuri jalan tanah yang berkelok. Kabut masih menyelimuti desa Sukamerta, seperti tirai tebal yang menahan cahaya dan udara. Setiap langkahmu terdengar berat, tapi suara kaki sendiri seakan lenyap di udara. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan dupa yang menusuk hidung, membuatmu mual sekaligus takut. Suara-suara samar terdengar dari kejauhan, langkah kaki, bisikan halus, dan tawa pendek yang seperti mentertawakan ketakutanmu. Di tengah perjalanan, pohon beringin tua muncul di hadapanmu, menjulang tinggi seperti penjaga gelap yang telah menanti sejak berabad-abad. Batangnya besar, akar-akar menjulur liar di tanah, dan kulit kayunya retak-retak seperti wajah yang menahan kesedihan. Kau merasakan aura berat di sekitarnya, dingin yang menusuk tulang, seolah pohon itu bukan sekedar pohon, tapi gerbang menuju dunia lain. Ketika kau menatap ke arah akar yang menjalar, kau melihat sesuatu yang aneh. Bayangan kecil bergerak cepat di antara akar-akar itu. Kau menelan ludah, dan suara bisikan terdengar dekat di telingamu. Jangan masuk, jangan ganggu yang terkurung. Kau mencoba mundur, tapi tanah di sekitarmu tiba-tiba menahan kakimu. Semuanya terasa hidup, daun-daun bergoyang sendiri, tanah bergemetar, dan kabut yang menebal mulai membentuk wajah-wajah samar yang menatapmu. Di balik pohon beringin, sebuah gerbang batu besar muncul dari kabut. Gerbang itu dihiasi akar tua yang membelit dan ukiran tengkorak, seolah mengawasi setiap gerakanmu. Kau merasakan nafasmu tercekat, jantung berdetak tidak beraturan. Bayangan lain muncul di sisi gerbang, tinggi dan gelap. Matanya merah menyala. Sosok itu menatapmu, diam, dan setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kepalamu. Saat kau mendekat, tanah di bawahmu bergerak perlahan. Dari celah akar muncul tangan-tangan pucat, berlendir, menjulur ke arahmu. Kau menjerit, tapi suara itu terperangkap di tenggorokan. Kabut semakin tebal, menutupi langit, menyelimuti desa, menekan setiap indera. Kau mencoba mengalihkan pandangan, tapi sosok di gerbang menatap terus, seolah membaca setiap pikiranmu. Tiba-tiba, dari balik gerbang terdengar suara yang familiar namun mengerikan. Bisikan seorang anak muda yang kau kenal, namun terlalu salah untuk menjadi hidup. Aku harus tinggal di sini. Waktuku belum habis. Suara itu membuat bulu kudukmu berdiri, jantungmu nyaris berhenti. Kau menoleh ke sisi lain, dan bayanganmu sendiri menatap dari balik kabut. Senyum kaku di wajahnya, seperti menegaskan bahwa kau telah memasuki dunia yang tak pernah kau pahami. Kau mencoba melangkah mundur, tapi kaki seakan tertanam di tanah. Angin malam berdesir lebih kencang, membawa bisikan gaib yang bercampur dengan aroma dupa. Suara langkah kaki terdengar di sekelilingmu, namun tidak ada sosok yang terlihat. Bayangan-bayangan menari di dinding kabut, membentuk wajah-wajah yang mentertawakan ketakutanmu. Di saat kau mencoba berteriak, gerbang itu perlahan terbuka. Dari dalam, cahaya merah pekat memancar,
bercampur dengan aroma tanah dan kemenyan yang sudah lama mati. Kau merasakan tarikan tidak kasat mata menarikmu mendekat, menembus batas dunia nyata. Tanah di bawah kaki bergerak liar, akar-akar membelit, dan kabut semakin padat menyelam seluruh pandanganmu. Suara itu semakin jelas, lebih mengintimidasi. Engkau memasuki jalur yang bukan milikmu. Jangan berharap kembali, waktumu hanya ilusi. Kau menutup mata, namun bisikan itu terus menembus pikiranmu. Saat membuka mata, kau menyadari bahwa sosok yang menunggu di gerbang bukan hanya satu, ada ratusan, menatap dari balik kabut, diam, menunggu. Tanganmu disentuh lagi oleh sesuatu yang dingin, basah, dan keras. Suara-suara bergema di kepalamu. Tangisan, tawa, jeritan, semua bercampur menjadi satu. Kau menunduk dan melihat bayanganmu sendiri menatapmu dengan mata kosong, senyum kaku, seperti menegaskan bahwa kau telah memasuki dunia yang tak pernah kau pahami. Saat kau berpikir akan berhasil mundur, bayanganmu sendiri melangkah ke gerbang dan menatapmu seolah berkata, "Kau sudah terlalu lama di sini, dan sekarang kau akan menjadi bagian dari yang terkurung." Kabut menyelammu perlahan, dan kau merasa tubuhmu tidak sepenuhnya milikmu lagi. Kau berdiri di hadapan gerbang batu yang kini tertutup kabut pekat. Napasmu berat, jantung berdetak tidak beraturan. Dunia di sekitarmu mulai kehilangan bentuk. Rumah-rumah yang familiar berubah menjadi bayangan samar, dan tanah di bawah kakimu terasa hidup, menekan setiap langkah. Angin malam membawa aroma tanah basah, busuk, dan dupa yang menusuk hidung, membuatmu mual sekaligus takut. Kau merasa ada sesuatu yang mengamati setiap gerakanmu dari balik kabut yang menebal. Tiba-tiba, di depan gerbang, muncul sosok tinggi, hitam, tanpa wajah, hanya sepasang mata merah menyala. Sosok itu diam, menatapmu, dan setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kepala. Dari tangannya muncul jam asir retak berisi pasir hitam pekat yang bergerak lambat, namun terdengar seperti detak jantung dunia lain. Suara gaib terdengar dari jam asir itu menyusup ke telingamu. Waktu yang kau curi, waktu yang kau abaikan harus kembali. Kau merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhmu gemetar, kaki seakan tertanam di tanah. Setiap langkah terasa menembus ribuan mil, dan bayanganmu sendiri muncul di sisi lain, menatap dengan mata kosong dan senyum kaku. Angin berdesir kencang, menimbulkan bisikan yang bercampur dengan suara langkah tak terlihat. Kau mendengar suara anak muda yang kau kenal, tapi terdengar salah, terlalu dingin. Aku hanya ingin pulang, tapi dunia ini telah berubah. Waktu bukan milikku. Suara itu menusuk kepala, membuatmu terhuyung, merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Tanganmu disentuh oleh sesuatu yang dingin, basah,
dan keras, menahanmu agar tetap di tempat. Bayang-bayang muncul dari kabut, menari-nari, menatap dengan intensitas yang menyakitkan. Kau mencoba mundur, tapi tanah menyerap kakimu, menahanmu seperti ditelan bumi. Kabut semakin padat, dan dari dalamnya muncul suara yang familiar, namun salah. Tawa pendek, jeritan panjang, dan bisikan yang menuntut. Sosok penunggu jam asir retak mulai bergerak mendekat. Tubuhnya tinggi, gelap, dan aura kegelapannya menekan dada. Kau merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan setiap napas terasa seperti ditahan. Pasir hitam di jam asir bergoyang, seolah mengikuti detak jantungmu, menegaskan bahwa waktu yang kau miliki di dunia nyata telah bocor, mencampur dengan waktu di dunia lain. Kau menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi bayanganmu sendiri bergerak menentangmu. Suara gaib terus bergema. Engkau tidak boleh kembali. Kau terlalu lama hidup. Kau melanggar perjanjian. Kau menutup mata, mencoba berdoa, namun kata-kata tertelan kehampaan. Ketika membuka mata, sosok hitam itu sudah berada tepat di hadapanmu. Matanya merah menyala, jam asir retak masih digenggam erat. Tiba-tiba, pasir dari jam itu jatuh ke tanah, dan tanah di sekitarmu bergetar liar. Kau merasakan tarikan tidak kasat mata, menarikmu ke dalam kegelapan gerbang. Bayangan-bayangan di sekitarmu mulai bergerak lebih cepat, menutup jalan keluar. Kau mencoba menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Semuanya hening, kecuali bisikan yang terus menusuk kepala. Waktu bukan milikmu, kau harus kembali. Kau bukan manusia lagi. Sosok itu mengangkat jam asir ke atas kepala, dan suara yang terdengar dari pasir itu adalah suara yang familiar. Suara orang-orang yang hilang, tawa, tangis, jeritan. Kau menyadari bahwa setiap detik yang kau lalui di dunia nyata telah menjadi bagian dari jam asir itu, dan sekarang kau berada di ambang kehilangan waktu, kehilangan diri. Saat kau mencoba menolak, bayanganmu sendiri melangkah ke arah jam asir, menatapmu dengan mata kosong. Kau menyadari bahwa dirimu sendiri telah menjadi bagian dari waktu yang bocor itu. Kau bukan lagi manusia sepenuhnya. Kau menjadi pengamat, terperangkap di antara waktu, dunia nyata, dan dunia gelap. Kabut menelan seluruh pandanganmu, dan kau tahu perjalananmu ke liang gaib belum selesai. Namun batas antara hidup dan mati semakin tipis. Gelap malam menggantung rendah di atas desa Sukamerta, seolah menekan bumi hingga tak ada ruang bagi cahaya atau harapan. Kabut bergerak lambat, menelan setiap benda, mengubah rumah, pohon, dan jalanan menjadi bentuk-bentuk samar yang menyeramkan. Kau melangkah pelan, setiap napas terasa berat, seolah udara sendiri menolak masuk ke paru-paru. Suara langkahmu bergema, namun ketika kau menoleh, tidak ada siapapun di sana.
Dari arah pohon beringin muncul bayangan tinggi tanpa wajah. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Kau menelan ludah, tetap kabut yang tebal bergerak liar, menutup semua pandangan, dan di dalamnya terdengar suara-suara. Tawa pendek, jeritan panjang, bisikan lembut namun menusuk. Suara itu terdengar familiar, seperti orang-orang yang hilang atau telah meninggal. Di kejauhan, sebuah cahaya redup menari-nari berasal dari sebuah rumah tua yang seharusnya kosong. Kau mendekat dan lantai berderak di bawah kakimu seolah memperingatkan. Pintu terbuka perlahan dengan suara gesekan yang menusuk telinga. Kau menoleh ke arah bayanganmu sendiri yang kini berdiri di ambang pintu, menatapmu dengan senyum kaku. Tubuhmu gemetar, kaki seakan menempel di tanah, dan udara di sekelilingmu bergetar menekan dada. Suara bisikan muncul dari segala arah, menembus kepala, menyesakkan pikiran. Kau tidak boleh tidur, kau tidak boleh beristirahat, waktumu bukan milikmu. Kau mencoba berlari, namun tanah menyerap kaki, akar pohon menjulur menahanmu. Bayangan-bayangan di kabut semakin banyak, menari-nari, menatap, menertawakan ketakutanmu. Aroma tanah basah dan dupa menusuk hidung, menjadikan setiap napas terasa sesak. Tiba-tiba, sosok tinggi dari pohon beringin muncul di sampingmu. Tubuhnya hitam, tanpa wajah, aura dinginnya menekan tulang. Dalam genggamannya, jam asir retak masih menyantapkan cahaya merah pekat. Dari dalam jam itu terdengar suara-suara familiar, jeritan, tawa, tangis, seolah jam semua orang yang hilang terperangkap di dalamnya. Kau menyadari bahwa setiap detik yang kau lalui di dunia nyata telah menjadi bagian dari jam asir itu. Kau menunduk dan melihat bayanganmu sendiri bergerak menentangmu. Suara gaib bergema, "Engkau terlalu lama tinggal, kau bukan milik sini, kau harus kembali." Kau menutup mata, mencoba berdoa, tapi kata-kata tertelan kehampaan. Ketika membuka mata, sosok itu berada tepat di hadapanmu. Jam asir terangkat tinggi, menegaskan bahwa waktu yang bocor tidak bisa dikembalikan. Dari kabut muncul sosok-sosok lain, setengah tubuh manusia, setengah kabut, wajah tanpa mata, tangan yang panjang dan menjerat udara. Mereka bergerak perlahan, menutup jalan keluar. Kau merasakan ketakutan yang menusuk tulang dan tubuhmu gemetar. Setiap napas terasa berat dan kau sadar malam ini tak akan berakhir. Waktu di dunia nyata terus berjalan, tapi di sini, di antara kabut dan bayangan, kau terperangkap dalam malam yang tak ada akhirnya. Saat kau mencoba lari, bayanganmu sendiri tersenyum kaku, bergerak ke arah jam asir retak, menatapmu dengan mata kosong. Kau menyadari bahwa dirimu sendiri telah menjadi bagian dari dunia ini, terperangkap antara hidup dan mati, nyata dan gaib.
Kau tidak lagi bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia roh, dan mana kabut yang menelan segalanya. Kabut menelan seluruh pandangan, bayangan-bayangan semakin banyak, dan suara-suara gaib menggema tanpa henti. Kau sadar, jika malam ini berakhir, bukan berarti kau bebas. Kau hanya akan terperangkap lebih dalam, menjadi bagian dari malam yang tak berujung. Kau menjejakkan kaki di rumah tua desa Sukamerta, dan seketika udara di sekitarmu berubah. Tidak ada cahaya yang benar-benar menyelinap melalui jendela, hanya kegelapan yang tebal menekan setiap indera. Bau tanah basah dan dupa menusuk hidung, bercampur dengan aroma busuk yang samar tapi menakutkan. Rumah yang dulu akrab kini terasa asing, penuh bisikan dan bayangan-bayangan bergerak di sudut pandangmu. Di depan pintu, sosok tinggi tanpa wajah menunggu. Matanya merah menyala, menembus kabut pekat yang mengikuti setiap gerakanmu. Jam pasir retap masih digenggam erat. Pasir hitam bergoyang mengikuti detak jantungmu. Kau merasakan tekanan waktu yang bocor. 7 hari yang kau pikir singkat kini terasa 7 tahun dalam dunia nyata. Setiap langkah terasa berat, tubuhmu gemetar, dan bayanganmu sendiri muncul di belakangmu, menatap dengan mata kosong dan senyum kaku. Ketika kau memasuki ruang tamu, bau tanah dan busuk semakin kuat, seolah makam tua menembus dinding rumah. Kursi-kursi berderak sendiri dan bayangan yang menempel di dinding menari dengan tatapan mengintimidasi. Kau mencoba menjerit, tapi suara itu terperangkap di tenggorokan, hanya bisikan halus terdengar. Kau sudah terlalu lama, kau tidak seharusnya kembali, waktumu bukan milikmu. Dari pojok ruangan muncul sosok yang kau kenal, ibu yang menunggu bertahun-tahun, duduk dengan wajah pucat dan mata merah dari tangisan yang tak kunjung berhenti. Kau ingin memeluknya, tapi tubuhmu terasa dingin dan kaku. Tubuhmu sebagian terasa nyata, sebagian lagi seperti bayangan yang menempel di ingatan orang lain. Kau menyadari, pulang bukan berarti bebas, pulang berarti terjebak antara dunia yang kau kenal dan dunia yang menunggu di balik gerbang. Sosok penunggu jam pasir retak muncul lagi, perlahan mendekat dan udara di sekelilingmu membeku. Dari mulutnya terdengar suara gemuruh. Waktu bocor, kau melanggar perjanjian, pilih jalanmu atau hilang selamanya. Kau mencoba berbicara, tapi lidahmu terasa berat. Bayanganmu sendiri menatapmu, gerakannya persis seperti kau, tapi lebih kaku, lebih dingin, seperti peringatan bahwa kau bukan lagi diri sendiri. Kau menyadari bahwa rumah, ibu, bahkan desa ini tidak lagi milikmu sepenuhnya. Setiap langkahmu dibayang-bayangi entitas yang menunggu, menuntut waktu yang telah kau curi. Bayangan-bayangan mulai merangkak dari lantai, menjalar ke tubuhmu, dan rasa dingin menusuk sampai ke tulang. Kau ingin berteriak, namun tubuhmu tak sepenuhnya bergerak, seperti menjadi boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain.
Ketika kau ingin memeluk ibu, tubuhmu sebagian membusuk, tangan hitam menempel di udara, kulit mulai mengelupas dan bau kematian menyelimuti seluruh ruangan. Sosok itu, penjaga gerbang, menyodorkan pilihan, kembali ke alamnya atau tetap di dunia manusia, tapi terperangkap sebagai makhluk separuh hidup, separuh mati. Kau melihat ibu menatapmu, air matanya jatuh tanpa henti. Hatimu pecah, tapi kau sadar dunia tidak bisa menerima yang separuh hidup. Dengan langkah terakhir, kau memilih ibumu dan tubuhmu terseret keluar dari rumah, melintasi pekarangan yang dipenuhi kabut. Gerbang batu dan jam pasir retak memudar, namun sisa-sisa kegelapan menempel di tubuhmu. Kulit menghitam, kuku mengeras, rambut rontok, dan bau busuk tidak hilang. Kau tetap sadar, masih bisa menangis, masih bisa memeluk ibu, tapi kau tahu, rumah ini, desa ini, dunia ini tidak akan pernah sama. Kau pulang, tapi sebagai makhluk yang terjebak antara hidup dan mati, meninggalkan jejak kengerian yang akan terus menghantui. Malam demi malam, penduduk desa mulai merasakan keanehan. Kabut, bau tanah, bisikan halus, dan tatapan kosong dari mata yang pernah mereka kenal. Kau berjalan bersama ibu, tapi tubuhmu menua dan rusak lebih cepat daripada manusia biasa. Akhirnya, makam dibuat untukmu. Namamu diukir dengan catatan bahwa kau pulang 2 kali. Pertama sebagai jasad, kedua sebagai penyesalan. Dan setiap malam Jumat, ibu menyalakan kemenyan, berbicara padamu seolah kau masih anaknya, sementara dunia tetap menahan nafas menunggu siapa yang akan pergi berikutnya. Kau telah menyaksikan kisah 7 hari yang mengubah dunia. Kepulangan arwah yang menolak mati hanya di gelap nyawa. Dunia manusia dan alam gaib kadang berjalan beriringan, namun garis pemisahnya bisa rapuh dan siapapun bisa tersesat di antara keduanya. Ingat, waktu bisa terselit, ruh bisa kembali, dan yang mati belum tentu pergi. Sementara yang hidup tak selalu selamat. Jika kau cukup berani menghadapi kegelapan berikutnya, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan temui kami lagi untuk kisah-kisah horor yang lebih menyeramkan, lebih gelap, dan lebih menghantui daripada yang pernah kau bayangkan. Kau masih di sini.